إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting adalah bagaimana kita mendapat ridha Allah, dicintai Allah. Kemudian bagaimana kita ini bisa mendapatkan ridha Allah? Kalau kita ini mengikuti perintah-perintah Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Karena itulah kenapa kita harus belajar ilmu agama, supaya kita tahu apa itu perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada hamba-hamba Allah ini. Sehingga kita dapat mengamalkan perintahnya, sehingga kita dapat menjauhi larangannya, sehingga kita ini dapat mengamalkan agama dengan sempurna, terus dapat ridhonya Allah. Ada perintah Allah pertama kali, yaitu beriman. Iman ini perintah pertama kali kepada hamba ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba terbagi menjadi dua, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman, mereka itulah orang-orang yang ikut rombongannya para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Orang-orang yang tidak beriman, mereka itulah orang-orang yang ikut golongannya Fir'aun, Haman, Namrud, Abu Jahal. Itu orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman, mereka itu telah menyerahkan dirinya dan hartanya kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mereka orang yang beriman ini, ketika dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka artinya dia ini telah siap untuk menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan hartanya kepada Allah. Artinya apa? Menyerahkan program dirinya kepada Allah, menyerahkan urusan tasarruf hartanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat total, menghamba total. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada aku, menghamba kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Lah menghamba itu bagaimana? Menghamba itu artinya, atau hamba itu artinya adalah seseorang yang telah menyerahkan seluruh program dirinya dan hartanya, semuanya ikut programnya Allah, taat kepada perintah-perintah Allah. Disuruh berzakat, ya dikeluarkan zakat. Disuruh memberi nafkah kepada anak dan keluarga, memberi nafkah anak kepada keluarga. Pagi-pagi ngantuk-ngantuk dibangunkan, as-salatu khairum minan naum, bangun sholat. Nanti panas-panas suruh datang ke masjid, sholat zuhur.
Tengah-tengah enak-enaknya kerja, suruh sholat lagi, sholat asar. Enak-enaknya ngombe wedang kopi, sholat lagi, waktu jajan padahal itu. Nah, sholat maghrib. Gitu. Habis maghrib masih capek, tadi asar sudah ngaji, pengen istirahat, tahu-tahu isya. Nah, taat. Hujan tetap sholat, panas juga sholat, dingin sholat, bahkan dalam kondisi dalam pertempuran pun tetap sholat. Makanya dalam Islam itu ada sholat khauf, sholat khusus ketika dalam pertempuran. Orang nggak karu-karuan itu loh, itu masih sholat namanya orang Islam. Nanti disuruh sholat, ya sholat aja, sholat aja. Nah ini namanya hamba, itu seperti itu. Lah manusia yang digelari hamba di antaranya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Loh, baginda Nabi itu Pak, gelarnya hamba. Kenapa kok hamba? Karena beliau itu mempunyai sifat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda Nabi ngomong itu saja itu bukan sak penake dhewe, sak karepe dhewe. Tetapi kalau sudah diperintah ngomong, itu baru ngomong. Jenenge hamba itu seperti itu. Itu jenenge hamba. Maka ada satu cerita masalah orang yang menghamba. Ada satu cerita. Jadi seseorang ini punya biasa melewati satu kali. Ada satu kali. Kalinya itu biasanya kecil begitu saja. Suatu hari hujan deras begitu, dan kali itu selalu banjir sehingga dia tidak bisa pulang. Kalau pengen pulang harus melewati kali itu. Akhirnya tanya sini, tapi gimana, ada enggak yang bisa melewatkan saya itu ke dari kali yang lebar ini? Kemudian ada seorang yang memberitahu yang bisa melewatkan kamu dari kali ini adalah seseorang yang tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah mengumpuli istrinya. Gimana ini? Tidak makan, tidak minum, punya istri, tapi tidak pernah ngumpuli istrinya. Akhirnya cari terus orang, ketemu akhirnya. Ada seseorang waliullah terkenal yang katanya, Tuan, kata Pak Fulan, kata Pak Kiai Fulan, Tuan ini adalah walinya Allah. Dan katanya Tuan ini tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah ngumpuli istri. Tahu-tahu anak-anaknya itu banyak keluar sana, keluar sini, keluar sini. Maka Mbah Wali tadi mengatakan, ya memang saya tidak pernah makan, tidak pernah minum, dan tidak pernah ngumpuli istri. Ngamuk dari belakang istrinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini anak begitu banyak, ini anak siapa kamu kira ini? Ngomong sak penake dhewe Pak iki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia menerangkan, aku tidak pernah makan kecuali kalau sudah diperintah Allah makan. Aku tidak pernah minum kecuali kalau sudah diperintah Allah minum. Aku tidak pernah ngumpuli istri kecuali sudah diperintah Allah untuk ngumpuli istri. Makanya tidak makan minum itu karena perintah Allah. Sebetulnya aku nggak pengen makan, nggak pengen minum, kalau karena perintah Allah saja lah saya itu ikut taat kepada Allah. Nah. Jadi wali, ya betul. Ketika dia itu
Lah katanya Tuhan ini bisa menyeberangkan saya ke sana, saya pengen pulang nggak bisa pulang. Ya, insya Allah didoakan Bismillah, udah lewat, udah jalan sampai ke seberang sana. Ini hamba. Jadi ketika makan, dia ini harus ingat dulu, kulu. Oh perintah Allah, makanlah, makan. Kalau mau minum, washrabu, minumlah. Nah, kalau mau ngumpuli istri, wa'ashiruna bil ma'ruf. Nah, jadi akhirnya itu hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah jenenge hamba itu seperti itu. Agama ini indah. Betul-betul indah, agama ini betul-betul indah. Agama ini pernah berhasil, bukan hanya berhasil, memang pasti. Dan siapa saja bisa mengamalkannya, mau mengamalkannya pasti akan bisa mengumpulkan hati seluruh umat ini. Dulu awal-awal baginda Nabi mengatakan bahwa wahai orang-orang Mekah, katakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan dapat menyatukan seluruh orang Arab dan mendudukkan seluruh orang Ajam non Arab. Baginda Nabi ditertawakan. La ilaha illallah, Tuhan satu, hanya Allah saja. Tuhan kami loh banyak itu loh nggak bisa nyatukan orang Arab katanya. Orang bodoh mana orangnya kalau bodoh sana. Lawang Tuhannya kayu dan batu, bagaimana bisa menyatukan orang Arab? Satu saja, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dunia dan akhirat. Satu saja Tuhan. Maka kamu dapat yaitu menyatukan orang Arab. Artinya apa? Menghamba kepada Tuhan yang satu. Nah, orang Mekah tidak mau menerima ini. Maka akhirnya kalimah ini disampaikan kepada orang Madinah. Lah orang Madinah senang diterima kalimah ini. Maka dari Madinah ini sudah nampak barokah dari kalimah. Di Madinah ini ada dua suku yang bertikai sudah 120 tahun pertikaiannya. Dendam terus, satu sama lain terlalu dendam sana, dendam terus. Gantian, balas sana, balas sini, bunuh sana, bunuh sini. Ketika situ dibunuh, dendam, ganti pengen bunuh sini, sini dibunuh, ganti dendam lagi pun terus. Tidak ada habis-habisnya, namanya suku Aus dan Khazraj. Begitu kalimah la ilaha illallah, begitu agama Islam datang ke Madinah, maka berubah. Orang Madinah yang suka berantem telah berubah menjadi kasih sayang. Ini loh, Islam itu kalau diamalkan dengan benar itu mendatangkan kasih sayang. Bukan Islam kok diamalkan malah jadi poros Temboro, poros Jakarta, itu apa ngopo di sana ini. Salah itu namanya yang seperti itu. Kalau Islam diamalkan dengan benar, itu Temboro, Jakarta, SA, Nidoamudin, semua jadi satu. Semua perpecahan itu semuanya karena diamalkan dengan benar. Wong baginda Nabi mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, menghambalah kepada Allah, maka kamu dapat menyatukan seluruh orang Arab, menundukkan seluruh orang Ajam. Apa yang dikatakan baginda Nabi hak, benar dan terjadi. Sehingga 2/3 dunia semua jadi orang Islam pada waktu itu. Satu hati, satu kerja, satu perjuangan. Orang Islam terjadi seperti itu.
Ini baru sedikit saja jumlahnya. Orang dakwah itu berapa jumlahnya itu? Dari sekian banyak orang Indonesia 200 juta, ya tak? Orang dakwahnya itu berapa persen? Ada 1 juta, paling belum ada 1 juta orang dakwah. Baru sedikit itu sudah berantem. Rumah kecil gitu aja, itu sudah berantem. Karena apa? Tidak dihidupkan dalam rumah dakwah ini agama. Walaupun tulisannya agama, agama Islam tulisannya, tapi kalau tidak ada amal Islam ya berantem aja. Namanya Islam, namanya tabligh, namanya dakwah, ya tak? Itu bukan pada tulisannya jamaah tabligh. Penyatu umat, tulisannya ya. Sayang kepada umat, menyebarkan mahabbah, menganggap seluruh ahlul la ilaha illallah adalah saudaranya. Isinya di dalam hanya gonjing saudaranya, membicarakan aib-aib saudaranya, mengkafirkan saudaranya. Bisa jadi seperti itu. Kalau saudaranya mati, saingannya mati, alhamdulillah. Itu pasti itu kualat sama saya. Itu bukan tabligh, itu bukan Islam, bukan cara Islam yang seperti itu. Pokoknya di hati, kalau kamu itu berdakwah kok jadi menyatukan hati umat, itu baru dakwahmu benar. Kalau kamu berdakwah terus jadinya di hatimu sayang kepada seluruh umat, itu dakwahmu baru benar. Kamu berdakwah, kamu memelah-melah umat, yang itu musuh saya, yang itu teman saya, yang itu orang munafik, yang ini berarti rusak. Kalau kamu mengatakan saudara kamu itu adalah orang munafik, mulut keluar dari mana? Mulut keluar dari hati, berarti di hatimu ada orang munafik. Ya kamu sendiri itu pertama kali. Maka jangan nuduh. Yang bisa menentukan itu munafik bukan munafik itu yang tahu hanyalah Allah. Kemudian Allah wahyukan kepada baginda Nabi, bagian lebih sudah tidak ada. Rahasia-rahasia pernah disampaikan oleh baginda Nabi kepada salah satu sahabatnya, Hudzaifah bin Yaman. Selain itu, kamu bukan Hudzaifah. Jangan nuduh-nuduh orang. Paham tak? Jangan nuduh-nuduh orang. Apalagi dapat wahyu dari setan. Paham ya? Jadi dakwah kita ini untuk menyatukan umat. Dakwah kita ini untuk memupuk dalam diri kita mahabbah dalam diri kita. Mahabbah kepada orang Islam. Pokoknya kalau kamu nanti dakwah terus tambah seneng kepada umat Islam, tambah seneng kepada umat Islam, oh berarti dakwahmu sudah benar. Dakwahmu tambah benar. Tapi kalau ketika dakwah itu tambah itu tahu kejelekan sana, tahu kejelekan sana, tahu kejelekan sana, yang seperti ini ndang pulang aja, wapsi nggak usah diwapsi, dah seperti itu. Itu dakwah yang salah yang seperti itu. Maka kalau kita akan ini dakwah baginda Nabi, kata seperti itu. Ya, kalau kamu memang pengen dakwah seperti dakwah baginda Nabi, maka kalau datang di satu tempat kamu membawa kerukunan, bukan membawa perpecahan. Itu namanya dakwah baginda Nabi. Karena dulu baginda Nabi membawa seperti itu. Orang kafir aja lah, orang kafir bisa disatukan. Orang dari orang kafir, Jazirah Arab masih orang kafir, didakwai, masuk Islam terus bersatu. Ini sama-sama orang Islam berantem. Coba. Nah, kita kembali lagi. Sebetulnya kenapa toh seseorang itu kok bisa berantem di dalam kerja agama? Kerja agama ini kalau yang kita bahas adalah sholatnya. Nggak ada orang itu berantem oyo-oyoan sholat. Nah,
Yang ada itu berantem pengen soft yang paling akhir ketika jamaah itu loh. Nggak ada itu. Kalau ada orang itu berantem karena oyo-oyoan wiritan, nggak ada. Mohon wiritan itu saja juga susahnya setengah mati. Gusti Allah itu maha luas, maha luas. Kalau seluruh dunia itu wiritan, semuanya minta, semuanya, khazanah Allah tidak akan bisa terkurangi. Diberi semuanya, tidak akan terkurangi khazanah Allah SWT. Kalau orang itu menghadap kepada Allah tidak akan berantem. Orang berantem itu akan berebut. Berebut perkara yang itu adalah sedikit. Kalau barang itu banyak tidak rebutan. Tapi barang itu kalau sedikit maka jadi rebutan. Maka akan jadi rebutan. Kalau seseorang itu dimasukkan di lautan, ya, apa ada dua orang dimasukkan di lautan berebut air laut? Karena barangnya banyak, ya. Tetapi kalau orang itu dia itu duduk, kemudian ada satu perkara yang sedikit saja, mungkin telo goreng itu saja, dan itu jumlahnya hanya satu, berebut itu, berebut. Seperti kalau buka puasa, ada takjilan, dikasih takjilan itu berebut. Karena apa? Karena barangnya sedikit. Apakah banyak itu? Banyak itu adalah rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu yang tidak terhingga. Pahala Allah itu yang tidak terhingga. Tidak ada habis-habisnya. Apakah sedikit itu? Sedikit itu adalah dunia. Kalau seseorang kok berebut, maka berarti sebetulnya yang diperebutkan itu adalah dunia. Itu perkara sedikit, dan itu adalah dunia. Kalau perkara akhirat, nggak ada orang berebut. Surga luas, tidak perlu berebut. Nah, surga luas, begitu. Maka kalau kita itu mengamalkan agama ini, kemudian kita amalkan sholatnya, amalannya yang kita sholatnya, oh tidak ada orang perebutan. Maka kau lihat orang-orang dakwah ini aku rodok begini ya, bayanya agak aneh, nggak apa-apa, biarkan aja, biar kamu paham. Kalau sudah mangkel saya itu masalah ini, orang dakwah kok berantem, betul-betul saya itu mangkel betul sama orang dakwah kok berantem itu, nggak usah dakwah saja. Nah, coba. Kalau orang dakwah itu di mahalah, ada nggak perebutan? Enggak. Memang siapa yang pengen berebut khususi 2,5 jam? Siapa yang pengen berebut taklim? Mendengarkan taklim? Wih, selepol-polan yang lain. Siapa yang pengen berebut musyawarah? Enggak ada. Kalau di mahalah nggak ada perebutan, karena isinya hanya amal aja. Kalau sudah membicarakan jabatan tabligh, lah itu akhirnya jadi berebut. Maka kamu dalam dakwah ini gak usah cari jabatan, cari pahala dari Allah. Paham ya? Sudah di mahalah 2,5 jam istiqomah, ya dah. Musyawarah istiqomah, taklim istiqomah, keluar 3 hari istiqomah, ya, ziarah kepada saudara-saudara Islam kita dan jauhlah itu istiqomah. Nah, kalau begitu kelihatannya kamu nggak jadi apa-apa, ya, tetapi ternyata komandannya tabligh itu kamu di akhirat sana deh. Nggak jadi apa-apa kelihatannya. Loh, ini kerja ini untuk Allah loh, bukan kerja untuk manusia. Nah, ini kerja ini biar dicintai Allah, bukan kerja ini biar dipandang oleh mata-mata manusia. Bukan. Ini kerja ini untuk Allah, biar disayang Allah, biar dapat ridha Allah, biar dicintai Allah. Maka amalan apa dalam amalan agama ini yang paling dicintai oleh Allah? Itu yang kita pikirkan. Paham ya? Karena kemarin itu ada beberapa jamaah setahun,
itu keluar, itu dibicara, kita ini sedang berjuang, kita akan membuat poros-poros, berjuang membuat poros-poros temboro katanya itu. Apa itu? Aku belum pernah dengar itu. Di Nizamuddin ada poros temboro. Saya pernah suhbah dengan Syekh Amul Hasan. Saya pernah suhbah dengan Maulana Umar Balanpuri. Saya mendengarkan langsung dari Maulana Umar Balanpuri bersama itu Syekh Uzair. Tidak ada yang seperti itu. Pernah dengar seperti itu? Enggak usah diadakan seperti itu. Pokoknya dakwahi karena Allah. Bismillah, ya Allah, ikhlaskanlah hatiku ya Allah, ikhlaskanlah hatiku ya Allah. Begitu. Hanya takut saja keluar dalam keadaan khauf dan roja. Takut kalau keluar ini malah menjadikan musibah pada diri, dan roja supaya keluar jadi barokah. Sehingga itu orang itu kalau ada khauf dan roja nanti hati-hati sekali. Ngomongnya hati-hati. Bicara sama saudara Islam hati-hati. Dijaga betul mulutnya ini. Jangan sampai menggunjing orang Islam, membicarakan aib orang Islam, membuat perpecahan. Tidak. Lah bagaimana kalau kita ini dimusuhi terus? Sabar. Memangnya siapa yang ini? Baginda Nabi saja itu ada yang musuhi, yaitu orang-orang munafikin. Dimusuhi oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya. Dimusuhi oleh orang-orang munafik. Tetapi baginda Nabi hanya mengatakan rahimallahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melasi Nabi Musa alaihissalam. Sungguh beliau ini telah disakiti melebihi ini, tetapi beliau sabar, akhirnya sabar. Jadi cara mensabarkan diri itu ingati para nabi, ingati para rasul. Nanti kalau disakiti, alhamdulillah. Disakiti teman, alhamdulillah. Dulu baginda Nabi juga disakiti, biasa. Seperti itu. Bermasalah dengan teman, ya biasa. Dulu bahkan nanti bermasalah ya kita rukunan lagi. Dulu pernah bermasalah juga, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian rukunan lagi. Orang itu nggak ada orang itu yang nggak berantem sama sekali. Ya pernah berantem berselisih, kadang-kadang juga seperti itu. Bahkan suami istri sing bendino ben bengi kelonan itu saja saja berantem. Aku ngomong elek yo bian saya kadang-kadang. Tahu nggak? Itu saja berantem. Kamu lihat bapakmu, ibumu nggak pernah berantem? Ya berantem, padahal punya anak kamu. Ya. Siapa orang yang paling dekat dengan bapakmu? Siapa yang paling dekat dengan ibumu? Ya mereka berdua itu yang paling dekat dan dekat-dekatnya. Tetapi tetap berantem aja. Berantem itu ya biasa, itu sudah wajar. Tetapi yang salah itu kalau terus bermusuhan. Paham toh? Orang itu berantem biasa, tapi kalau bermusuhan itu yang nggak biasa. Yang bermusuhan itu yang tidak biasa. Yang ini yang dosa. Makanya harus cepat-cepat jadi istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, terus akhirnya dengan bagian Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya jadi bagian Nabi sabar. Nah, akhirnya sabar jadi baikan lagi, ya kan begitu. Ya orang seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bagaimana Pak? Memang kami itu di Makalah itu kami itu selalu dikucilkan. Kalau ini adalah halah. Kamu di Makalah dikucilkan, kemudian kamu membuat masjid sendiri. Iya. Lah kalau kamu di rumah dikucilkan sama istrimu, mau membuat rumah sendiri. Kayak lucu nanti akhirnya. Kating telecek anak itu kan. Ya enggak seperti itu. Orang itu enggak seperti itu. Orang itu mengucilkan juga terus-terusan lama-lama. Kalau mengucilkan gampang saja. Kamu beli ya toh kambing, kamu sembelih, kamu masak, kamu kasihkan orang yang mengucilkan kamu itu. Nanti jadi baik.
Wong kamu nggak pernah ngasih hadiah. Tahadau tahabu. Salinglah mengasih hadiah sehingga kalian semua saling cinta mencintai. Kalau kalian semua saling cinta mencintai, nanti akhirnya sempurna iman kalian. Oh, nggak ada usaha untuk perbaikan, ngeluh aja. Jadi ngeluh aja. Jadi orang itu harus ada usaha perbaikan. Siapa yang bermasalah sama kamu, siapa yang membenci kamu, kasih aja hadiah. Kasih hadiah, nanti tidak membenci sama kamu. Begitu caranya. Ya itu perintah baginda Nabi, saling kasih hadiah, nanti kamu saling cinta mencintai. Nah saya nggak punya, ada lagi yang lebih murah. Assalamualaikum warahmatullah. Murah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abzus salama bainakum. Apakah kalian mau saya tunjukkan satu amalan, bila mana kalian mengamalkannya maka kalian akan saling cinta mencintai, yaitu menyebarkan salam di antara kalian. Ayo, murah nggak? Masih nggak mau? Oh, dibuntet aja cangkeme nek ngono kowe. Kita dikasih lesan ya oleh Allah ini untuk dibuat seperti ini. Kita mengucapkan salam kepada saudara Islam kita supaya mendatangkan mahabbah. Menjalin mahabbah dengan orang Islam itu bagian dari perintah Allah. Ya, perintah Allah. Orang Islam itu ikhwah, saudara. Itu saudara. Sedikit yang satu itu sakit, maka semua merasakan sakit. Ini orang-orang Islam di negeri sana itu kemelaratan, kita merasakan sakit. Kalau bisa kita mengasih bantuan ke sana. Kalau kita tidak bisa, ngasih doa. Nggak mau, ya lesannya dibuntet aja nek ngono kowe. Nah. Itu fungsi lesan, dibuat doakan saudara Islam kita. Di negeri sana itu betul-betul dizalimi oleh orang-orang kafir, kita ngasih bantuan nggak bisa, kita doa setiap habis sholat. Begitu. Ini ada saudara Islam sana, yang ini ada masalah keluarganya, kita doakan supaya tidak masalah. Maka di antara walinya Allah, bahkan Qutbul Aqtab, pimpinannya para aulia, yaitu Sayyid Abdul Wahab Asy'arani, beliau itu di antara doanya kalau waktu hujan begini, ya Allah selamatkanlah tanaman-tanaman orang Islam, ya Allah selamatkanlah jembatan-jembatan orang Islam, ya Allah selamatkanlah genteng-genteng bocor orang Islam, ya Allah, sedikit semua didoakan, walau diperinci satu persatu. Habis waktunya setiap malam itu hanya doakan orang Islam. Ya akhirnya jadi wali. Qutbul Aqtab, pimpinannya para aulia, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Itu juga ada di sini, Abdul Wahab Asy'arani di sini. Nah, namanya sudah sampai sini. Nah. Itu paham ya? Jadi kalau kamu itu pengen jadi walinya Allah, sayangilah itu hamba-hamba Allah. Kalau kamu pengen disayang oleh Allah, sayangilah hamba-hamba Allah. Kalau kamu pengen dibantu oleh Allah, bantulah hamba-hamba Allah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Insyaallah ya? Insyaallah. Jadi dakwah ini nanti maksudnya ini adalah punya misi. Dakwah kita nanti itu punya misi. Misinya adalah menyatukan umat Islam siapa saja, tidak pandang bulu. Bersihkan semua yang mengotak-ngotak umat Islam. Jakarta, Temboro, SA, MS atau apa lagi, terserah kamu sebut apa aja, boleh aja. Tapi tidak ada, yang ada aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua adalah saudara kita, kita cintai semuanya. Dan kita datangi semuanya, kita silaturahim kepada mereka semuanya. Markas-markas kita datangi semuanya, jangan dipilih-pilih juga. Ini markas apa ini? Enggak, kita datangi.
Insyaallah ya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، اللهم اصلح امه سيدنا محمد، اللهم الف بين قلوب امه سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القوي، واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.